Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatum Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimu lakum nasyra al-khabar waqi bimadinatul Bekasi halian. Ma'akum Tiffany Hedi Rahmawati, Madinatul Bekasi fi akhbari minha. Mengawali berita hari ini, pemirsa Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi mengadakan kegiatan silaturahmi dan konsolidasi organisasi bersama MUI Kecamatan Sekota Bekasi. Acara ini membahas perihal penyambutan pemilihan umum pemilu tahun 2024 mengenai peran ulama di tahun politik. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horizon, Kayuringin Jaya, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jalan Villa Raya, Pakayon Jaya, Kota Bekasi, Rabu 20 Desember 2023. Tamu undangan yang hadir dalam acara ini yaitu seluruh Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum MUI Kecamatan Sekota Bekasi. Acara ini dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama dan pembacaan kalam ilahi yang dilantunkan Sekretaris MUI, Ustadz Nur Hakim. Kemudian dilanjutkan dengan doa oleh Kiai Haji Ramadin Afif dan Kiai Haji Saifuddin Siroj. Dilanjutkan sambutan MUI Kota Bekasi yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi Kiai Haji Sukandar Ghazali. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan keynote speaker oleh PJ Wali Kota Bekasi sekaligus membuka kegiatan yang diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Asda 2, Dr. Inayatullah. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Buya Hasnul Khalid Pasaribu, dengan tema Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI di Tahun Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bekasi, Bapak Nesan Sujana, dengan tema Peran dan Partisipasi Politik Ulama dan Umaroh. Ketua MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Budiarjo, dengan tema Penerapan Islam Wasatiyah di Tahun Politik. Bendahara Umum MUI Kota Bekasi, Gus Alid Jamaluddin, dengan tema Ulama sebagai corong untuk kondusivitas pemilu 2024. Terakhir ditutup oleh Ketua MUI Kiai Haji Jamalul Lail dengan tema Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV dimanapun berada, pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, dilaksanakan ada suatu acara yang sangat penting di akhir tahun 2023 bertempat di Ruang Krakatau Hotel Horizon Kota Bekasi. Acara ini adalah MUI Kota Bekasi ingin bersilaturahim dan berkonsolidasi dengan MUI Kecamatan Sekota Bekasi. Di dalam konsolidasi akhir tahun 2023 itu, pada hari ini akan beberapa hal agenda yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah menyambut pemilu. Bagaimana pemilu di Kota Bekasi biar aman, damai, dan tertib. Agenda yang pertama adalah tentang menyambut pemilu di tahun 2024. Agar semua pengurus MUI, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan, bisa menyambut pemilu ini dengan damai. Agenda yang kedua adalah tentang bagaimana fatwa Palestina dan fatwa pemilu yang telah dikeluarkan oleh MUI pusat bisa kita sosialisasikan ke kecamatan-kecamatan dan selanjutnya dilanjutkan ke anggota-anggota MUI di seluruh kecamatan di Kota Bekasi. Dan yang paling penting itu acara yang ketiga adalah evaluasi program. Evaluasi program di tahun 2023. Setelah MUI Kota Bekasi di tahun 2023 melaksanakan berbagai macam program, maka kita evaluasi pada hari ini. Evaluasi ini bermanfaat untuk dikembangkan nanti di tahun 2024. Nah, selanjutnya dengan konsolidasi ini diharapkan nanti di tahun 2024 sinergitas tentang program-program MUI Kota yang telah dilaksanakan di tahun 2023 bisa ditingkatkan kembali di tahun 2024. Di samping itu kita juga akan mendapatkan suatu laporan-laporan dari MUI Kecamatan tentang program-program yang telah dilaksanakan oleh MUI Kecamatan pada tahun 2023. Artinya di sini adalah dengan konsolidasi organisasi MUI Kota Bekasi dengan MUI di tingkat kecamatan, ini diharapkan menggairahkan dan diharapkan datang bisa membuat suatu lebih semangat lagi kepada pengurus MUI baik itu di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan. Sehingga
ini adalah merupakan konsolidasi yang sering dilaksanakan beberapa kali terus-menerus dilaksanakan oleh MUI Kota dengan MUI Kecamatan Sekota Bekasi. Sehingga diharapkan nanti keterpaduan program, keterpaduan sinergi tentang pemilu, kebersamaan dan lain sebagainya, ini bisa kita harapkan bersama-sama, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan bisa dilaksanakan dengan baik. Akhirnya nanti di tahun 2024 kita akan mendapatkan suatu modul-modul yang lebih baik lagi, modul-modul program yang lebih baik lagi dibandingkan di tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi ini, hari Rabu 20 Desember 2003, kembali silaturahim Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi bersama seluruh pengurus MUI tingkat kecamatan dalam rangka yang pertama adalah evaluasi dan sekaligus reorganisasi tentang MUI Kota Bekasi. Peran Majelis Ulama Indonesia tidak lain yang pertama adalah untuk memberikan kejelasan tentang organisasi MUI itu sendiri. Yang kedua tentunya evaluasi program itu juga di akhir Desember untuk senantiasa bisa kita lihat seperti apa komisi-komisi mana yang tentunya ada sedikit memberikan nuansa kepada kawan-kawan khususnya di tingkat MUI di 12 kecamatan. Salah satu di antaranya perannya itu untuk memberikan nuansa pemahaman tentang persoalan Islam wasatiyah, tentang kaitan dengan fatwa-fatwa MUI khususnya fatwa menjelang pemilu 2024. Nah, tentunya peran MUI di sinilah harus memberikan kejelasan, nuansa, mercusuar kepada seluruh pengurus MUI khususnya di tingkat 12 kecamatan ini. Nah, hari ini pertemuan kita ini silaturahim bukan menghabisi anggaran, tapi memang sudah terprogram secara struktur di dalam APBD 2023 ini. Nah, mudah-mudahan dengan tujuan kita pertemuan silaturahim ini, khususnya pengurus MUI baik tingkat kota maupun 12 kecamatan, memberikan nuansa suasana dalam suasana kondusif dalam menciptakan kehidupan beragama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terkait dengan acara konsolidasi MUI Kota Bekasi dengan MUI pengurus MUI tingkat kecamatan Sekota Bekasi yang dilaksanakan pada hari ini, ya. Ini menurut saya, ya, atas nama pemerintah ini sangat bagus karena memang kita tahu bahwa peran daripada MUI itu adalah untuk membantu pemerintah dalam mengkonsolidasikan. Jadi sehingga nanti para MUI ini bersifat netral, ya, netral dalam arti bahwa kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tenang, ya, jangan jadi sebagai ulama atau apalagi menjadi kelompok dan sebagainya. Itu tidak bagus. Jadi dia hanya mengayomi, melindungi dan memberikan edukasi terhadap masyarakat, diberikan supaya masyarakat itu supaya paham terkait ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa masyarakat ini sangat paham terkait dengan pemilu. Nah, inilah peran, apalagi lebih-lebih tadi para ulama, para MUI sudah ada peraturannya itu 151 tahun 2014. Nah, ini kan ini salah satu wujud nyata bahwa MUI adalah sangat dibutuhkan dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga para nanti masyarakat lainnya, para kaum milenial dan sebagainya, harus benar-benar memberikan pemahaman, edukasi sehingga nanti proses pemilu ini berjalan lancar, kondusif, aman, nyaman dan bisa dinikmati oleh masyarakat bersama gitu. Berita selanjutnya, hari ketiga sekaligus hari terakhir pendidikan kader ulama PKU Majelis Ulama Indonesia
MUI Kota Bekasi mengadakan rihla ilmiah dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Pada hari terakhir ini, PKU MUI Kota Bekasi menyelenggarakan Stadium General dengan tema membumikan nilai-nilai Islam wasatiyah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Acara ini digelar di Pondok Pesantren Al-Masturiyah pada Ahad 18 Desember 2023. Hadir dalam acara ini Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Sukandar Ghazali, Bendahara Umum MUI Kota Bekasi, Gus Ali Jamaluddin, mewakili Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Sujai, Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Kabupaten Sukabumi. Mewakili pimpinan Pondok Pesantren Al-Masturiyah, Kiai Haji Abu Bakar Siddiq yang juga Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Masturiyah, pimpinan Pondok Pesantren Sunanul Huda, dan pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah II, Kiai Haji Fahmi Syihab. Kiai Haji Sukandar Ghazali mengatakan bahwa tujuan dibentuknya PKU yaitu untuk mengarahkan dalam kehidupan masa yang akan datang. Kiai Haji Sujai juga mengatakan bahwa program ini sangat positif dan memang harus menjadi bagian dari program MUI. Sedangkan Kiai Haji Abu Bakar Siddiq mengaturkan terima kasih kepada MUI Kota Bekasi yang telah menempatkan kader-kader ulama di Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Berita selanjutnya, Forum Rektor PTMA, siapkan dan tingkatkan kualitas SDM untuk survei pemilu 2024. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Siap-siap, yang ini bakalan makin asik. Yang varian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya, Pesta Demokrasi Negeri ini, pemilihan umum atau hari pemungutan suara akan digelar 14 Februari 2024 dengan memilih calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres Indonesia untuk periode 2024-2029. Selain itu juga secara bersamaan dilaksanakan pula pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam rangka independen dan independensi lembaga survei terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah PTMA menginisiasi kegiatan survei nasional pembangunan politik di Indonesia. Pemantapan Person in Charge PIC dan interview survei nasional PTMA sebanten, DKI Jakarta, Jawa Barat atau Banjabar, Senin 18 Desember 2023. Bertepatan di Aula Abdul Malik Fadjar, Institut Bisnis Muhammadiyah IBM Bekasi. Kegiatan juga didukung penuh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Diktilitbang, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mengakhiri berita hari ini dilansir oleh Radar Bekasi. Warga Kampung Gubuk, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Masdi, 53 tahun, mendapatkan uang sebesar lebih dari 1,1 miliar dari PT Pertamina Persero. Uang itu didapatkan dari hasil penjualan lahan sawah miliknya seluas 0,5 hektar. Lahan Masdi dibeli oleh Pertamina sekitar awal 2023 setelah diidentifikasi sebagai titik pengeboran sumur eksplorasi es Pondok Aren IPN 001.
Belakangan diketahui, bekas lahan milik Masdi tersebut telah menjadi titik sumber minyak dan gas baru. Ketika diwawancarai di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi IPN 001, Masdi mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh uang sebesar 1,1 miliar dari penjualan lahan sawah seluas 5.000 meter persegi dengan harga 230.000 per meter. Masdi bukanlah satu-satunya warga yang menjual lahan sawahnya kepada Pertamina. Masih ada sejumlah warga lain yang melakukan hal serupa. Mengingat luas lokasi pengeboran sumur eksplorasi mencapai sekitar 5 hektar, dikutip dari keterangan tertulisnya, PT Pertamina EP PEP Regional Jawa Subholding Upstream, Pertamina berhasil membuktikan tambahan sumber daya hidrokarbon dari pengeboran sumur eksplorasi di Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, yang menjadi wilayah kerja PEP Tambun. Di PEP Lapangan Tambun, pengeboran sumur eksplorasi S Pondok Aren EPN 001 yang ditajak pada 18 Agustus 2023 menyasar target reservoir karbonat formasi Lower Cibulakan, berhasil mengalirkan minyak dan gas pada DST kedua dengan rate minyak sebesar 402 BOPD dan rate gas mencapai 1,09 mmscfd di kedalaman 2.590 mmd. Temuan cadangan ini sekaligus sebagai bagian penting dari program pemerintah di sektor energi nasional untuk mencapai target produksi gas 12 miliar standar kaki kubik per hari BSCFD dan produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030. Selama periode Januari hingga akhir November 2023, Pertamina EP menyumbang produksi minyak bumi nasional sebesar 69,624 BOPD dan gas bumi sebesar 838,6 mmscfd. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news aktual and up to date. I'm Tiffany Hadiramawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.